atas, serta pekerjaan pasangan bata. Lingkungan sekitar berupa lahan terbuka dengan vegetasi rumput, bangunan lain di sekitarnya, dan akses jalan lingkungan. Area sekitar juga masih berupa tanah terbuka sehingga air hujan dapat meresap. Namun setelah bangunan selesai, luas resapan akan berkurang. Yang mungkin potensi genangan bisa diminimalisirkan jika sistem drainase direncanakan dengan baik. Tetapi jika tidak direncanakan dengan baik, maka potensi genangan bisa besar karena limpasan air hujan dari atap dan lantai keras dapat menyebabkan genangan. Langsung saja, 1. Analisis daya dukung lingkungan. Nah, berdasarkan kondisi nyata bangunan ini dapat diamati beberapa kondisi nyata berikut. Yang pertama, bangunan terdiri dari 2 lantai dengan struktur beton bertulang yang sudah terbentuk jelas seperti penjelasan tadi. Dinding bata merah telah terpasang hampir penuh di kedua lantai, berfungsi sebagai dinding pengisi non-struktural. Terlihat tulangan kolom menerus ke atas, menandakan rencana beban vertikal yang cukup besar. Terus, area sekitar bangunan masih berupa tanah terbuka dengan vegetasi rumput, menunjukkan daya resap tanah masih bekerja. Terus material konstruksi seperti bata, kayu bekisting, terpal itu ditumpuk di sekitar bangunan. Ya, bisa kita lihat itu menunjukkan aktivitas konstruksi aktif. Terus bangunan lain berada cukup dekat sehingga dampak lingkungan bersifat lokal dan langsung. Dari kondisi ini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa bangunan berada pada lingkungan yang masih mampu menampung aktivitas pembangunan, namun memerlukan pengelolaan lingkungan agar tidak melampaui daya dukungnya. Terus 2, analisis daya dukung tanah berdasarkan kondisi visual pada bangunan. Terlihat kolom beton berukuran relatif besar dan tersusun teratur. Bangunan 2 lantai dengan plat beton penuh, dinding bata penuh di seluruh sisi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beban mati bangunan cukup besar, sehingga tekanan yang diteruskan ke tanah melalui pondasi juga besar. Terus, kondisi lingkungan tanah sekitar masih ditumbuhi rumput, tidak terlihat retakan tanah atau penurunan ekstrem. Terus tidak terlihat genangan air secara visual. Ini mengindikasikan bahwa daya dukung tanah masih dalam kondisi stabil pada tahap konstruksi saat ini. Terus keterkaitan dengan UKL, UPL ada ya. Dalam UKL atau UPL, kondisi ini menunjukkan dampak potensial, yaitu penurunan tanah akibat beban bangunan bertingkat. Terus pengelolaan, pemilihan pondasi yang tepat dan pemadatan tanah, pemantauan, pengamatan retak dan penurunan selama konstruksi. Artinya, daya dukung tanah pada lokasi gambar masih memadai selama pondasi telah dirancang sesuai kondisi tanah. Terus masuk pada bagian ketiga, analisis daya dukung tata air. Nah, berdasarkan pada bangunan tampak, bisa kita lihat permukaan tanah masih dominan alami, belum terlihat saluran drainase permanen, material tertutup terpal untuk mencegah basah. Dampak yang mungkin terjadi jika bangunan selesai tanpa pengelolaan, yang pertama itu bisa kita lihat limpasan air hujan dari atap akan meningkat ya. Air hujan tidak lagi meresap optimal,
risiko genangan di sekitar pondasi. Kaitannya dengan UKL UPL. UKL itu adalah pengelolaan, pembuatan drainase keliling bangunan sumur resapan air hujan. UPL pemantauan, yang artinya pengamatan genangan pasca hujan. Nah, berdasarkan bangunan, lingkungan masih sanggup menampung air hujan, namun kapasitas resap akan menurun setelah bangunan selesai. Terus masuk kita pada analisis daya dukung lingkungan fisik dan ekologis ya. Kondisi nyata pada bangunan, di mana vegetasi masih ada di sekitar bangunan, belum terjadi pemadatan menyeluruh pada seluruh lahan, ruang terbuka masih cukup luas. Terus dampak lingkungan yang terlihat, vegetasi akan berkurang seiring penyelesaian bangunan ya, karena di sampingnya mungkin ada pembangunan berkelanjutan gitu mungkin. Terus suhu mikro juga berpotensi meningkat, di mana lingkungan menjadi padat secara visual. Terus pengelolaan dalam UKL UPL, di mana penyediaan area hijau sisa, penanaman kembali vegetasi di tepi lahan. Yang daya dukung ekologis masih bisa kita bilang terlihat baik, tetapi itu bakal mengalami penurunan jika ruang terbuka, maksudnya ruang-ruang terbuka vegetasi tadi tidak dipertahankan, sehingga terjadilah penurunan kawan-kawan sekalian. Oke, baik, lanjut. 5. Itu dampak lingkungan tahap konstruksi yang terlihat langsung ya. Dari gambar tampak kayak casing bekas, pecahan bata, material ditumpuk terbuka. Nah, setelah kita lihat hal-hal tersebut, itu sebenarnya berpotensi menimbulkan debu, gangguan estetika, penyumbatan aliran air saat hujan. Kalau dalam UKL, penataan dan pemilahan material pengangkutan limbah secara berkala. UPL, kebersihan lokasi. Dan terus keselamatan dan lingkungan sekitar bangunan berdiri dekat bangunan lain, sehingga debu dan kebisingan berdampak langsung kawan-kawan, yang artinya risiko keselamatan saat konstruksi. Terus pengelolaan ini juga termasuk aspek sosial lingkungan dalam UKL UPL ya, itu termasuk. Oke, lanjut 6 ya. Sintesis daya dukung lingkungan berdasarkan gambar. Ya, berdasarkan pengamatan langsung pada gambar, daya dukung tanah itu masih mencukupi secara visual. Terus daya dukung tata air masih baik, namun perlu drainase. Seterusnya itu daya dukung ekologis. Menurut analisis kami sih masih tersedia ruang terbuka. Terus daya dukung sosial, ya dampak lokal bisa dibilang sementara ya, karena itu pasti bakal pasti ada perubahan ke depannya. Ya, kita simpulkan lingkungan masih mampu mendukung bangunan asalkan seluruh upaya seperti UKL, UPL diterapkan dalam pembangunan ini agar lingkungannya menjadi bersih dan enak dipandang masyarakat sekitar ataupun dari luar, sehingga bangunan tidak mengalami jelek-jelek amat ya. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mungkin jika banyak kesalahan ataupun salah kata pemaparan kami,
Kiranya teman-teman dapat memakluminya. Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih semuanya. Selamat pagi.